Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, saya Tirza Karisa dengan 3 digit NIM terakhir 123. Kami dari SGDA 7 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Cauda Equina Syndrome. Adapun untuk anggota dari SGDA 7 adalah sebagai berikut. Baik, saya untuk menjelaskan terkait dengan latar belakang dari student project kali ini, yaitu Cauda Equina Syndrome. Sebelum perkenalkan, saya Anastasia dengan 3 digit yang pakai 175. Cauda Equina Syndrome ataupun CLS ini penting untuk dipelajari karena meskipun kasusnya jarang, dampaknya bisa fatal. Cauda Equina Syndrome termasuk kondisi gawat darurat neurologis. Jadi kalau terlambat didiagnosis ataupun ditangani, pasien bisa mengalami kelumpuhan ataupun gangguan fungsi kandung kemih dan usus yang permanen. Prognosis pasien sangat bergantung pada kecepatan tindakan, terutama operasi dekompresi yang idealnya dilakukan dalam waktu 24 hingga 48 jam setelah gejala muncul. Walaupun insidensinya rendah, dampak klinis dan juga sosial yang ditimbulkan itu besar, sehingga tenaga kesehatan termasuk kita sebagai calon dokter perlu memahami sindrom ini agar bisa mendeteksi lebih awal dan juga memberikan tata laksana yang tepat. Baik, selanjutnya adapun rumusan masalah dari student project kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa definisi Cauda Equina Syndrome dan bagaimana epidemiologi kasusnya di masyarakat. Yang kedua, bagaimana anatomi dan patogenesis terjadinya Cauda Equina Syndrome. Yang ketiga, apa saja manifestasi klinis dari Cauda Equina Syndrome. Yang keempat, bagaimana diagnosis dari Cauda Equina Syndrome. Dan yang kelima, bagaimana tata laksana dan juga prognosis Cauda Equina Syndrome. Kemudian, adapun tujuan penulisan dari student project kami, yang pertama, untuk mengetahui definisi Cauda Equina Syndrome dan menilai epidemiologi kasusnya di masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui anatomi Cauda Equina dan juga memahami patogenesis yang menyebabkan Cauda Equina Syndrome. Yang ketiga, untuk mengetahui manifestasi klinis dari Cauda Equina Syndrome. Yang keempat, untuk mengetahui prosedur diagnosis Cauda Equina Syndrome. Dan yang kelima, untuk mengetahui tata laksana dan juga prognosis Cauda Equina Syndrome. Kemudian, untuk manfaat penulisan dari student project kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang ilmu kedokteran, khususnya terkait dengan Cauda Equina Syndrome. Yang kedua, yaitu untuk menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, tenaga medis, dan juga peneliti mengenai Cauda Equina Syndrome. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan pengembangan kajian lebih lanjut terkait dengan Cauda Equina Syndrome. Perkenalkan, dokter, nama saya Mika Reda Sasami dengan NIM 230251157. Saya akan menjelaskan terkait definisi dari Cauda Equina Syndrome. Di mana Cauda Equina Syndrome adalah kondisi neurologis gawat darurat akibat terjepitnya akar saraf distal, konus medularis yang mengganggu fungsi sensorik, motorik, dan urogenital. Gejalanya dapat cepat memburuk dan penanganan terlambat dapat beresiko menimbulkan kelumpuhan serta inkontinensia permanen. Karena itu, pasien dengan kecurigaan sindrom ini harus segera dievaluasi dan umumnya memerlukan dekompresi bedah segera. Baik, saya izin untuk melanjutkan terkait epidemiologi dari penyakit ini. Untuk saat ini, belum ada data pasti mengenai jumlah kasus sindrom Cauda Equina di Indonesia. Namun secara global, insidensinya jarang, yaitu 1 per 33.000 sampai 100.000 penduduk. Meski rendah, kondisi ini tetap membebani sistem kesehatan karena komplikasinya dapat menyebabkan disabilitas permanen dan biaya perawatan yang tinggi. Yang sekian bisa saya sampaikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tala Marvela Alvena Pandiangan dengan NIM 237. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari Cauda Equina. Jadi secara anatomi, Cauda Equina ini merupakan kumpulan saraf dan juga akar saraf yang berasal dari distal sumsum tulang belakang, tepatnya yaitu di konus medularis. Cauda Equina diselimuti oleh 3 lapisan meningeal yaitu dura mater, arachnoid, dan juga pia mater. Sesuai dengan namanya, bentuk Cauda Equina tampak seperti ekor kuda yang terdiri dari struktur-struktur halus seperti bihun. Letaknya Cauda Equina biasanya setinggi L1 hingga L5. Saraf yang berasal dari sini mempersarafi sensor dan juga motor di tingkat lumbal, sakral, hingga koksigeal. Saraf-saraf ini memberikan sensasi aferen somatik seperti getaran, propriosepsi, nyeri dan juga suhu, serta aferen somatik ke otot-otot ekstremitas bawah. Selain itu juga, saraf parasimpatis memberi sinyal aferen visceral ke kandung kemih di tingkat S2 hingga S4 yang akan membantu kontraksi sekaligus relaksasi sfinkter uretra interna. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Zildan dengan 303. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian patogenesis. Jadi patogenesis dari Cauda Equina Syndrome ini terjadi akibat kompresi akar saraf lumbosakral
paling sering oleh herniasi diskus besar, dan tapi juga bisa karena tumor, abses, hematoma, trauma, atau stenosis kanal. Kompres ini menimbulkan iskemia, kongesti vena, edema, dan inflamasi yang mengganggu fungsi sensorik, motorik, dan otonom. Bila berlangsung lama, dapat terjadi demyelinisasi dan degenerasi aksonal, sehingga gejala seperti sedal anestesia, kelemahan tungkai, retensi urin, dan disfungsi seksual bisa menjadi permanen bila dekompresi terlambat. Sekian dari patogenesis, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk gejala klinis dari sindrom Cauda-Equina terdapat dua tanda, yaitu yang pertama tanda utama dan satu lagi adalah gejala penyerta. Yang pertama adalah bahaya utama atau red flags. Red flag ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah disfungsi kandung kemih dan usus, yang kedua anestesi sadel, dan ketiga disfungsi seksual. Disfungsi kandung kemih dan usus biasa berkembang, awalnya mungkin hanya terasa ada perubahan sensasi atau aliran urin yang melemah, namun bisa berlanjut menjadi retensi atau tidak mampuan total untuk buang air kecil, yang kemudian diikuti oleh inkontinensia atau mengompol. Kedua, anestesi sadel ini adalah istilah untuk menggambarkan hilangnya sensasi atau mati rasa pada area tubuh yang akan menyentuh sadel kuda, yaitu bokong, area kelamin, dan anus, serta paha bagian dalam. Ketiga adalah disfungsi seksual yang terjadi secara signifikan dan mendadak, seperti hilangnya kemampuan ereksi pada pria. Selanjutnya adalah gejala penyerta yang hampir selalu ada. Pasien biasanya mengeluhkan nyeri punggung bawah yang sangat hebat, namun yang menjadi tanda bahaya sangat kuat adalah adanya sciatica atau nyeri menjalar yang terjadi di kedua kaki secara bersamaan. Terakhir adalah defisit neurologis pada tungkai bawah. Ini bisa berupa kelemahan otot yang membuat kaki terasa berat atau sulit digerakkan. Hilangnya sensasi seperti bal atau kesemutan, serta penurunan atau hilangnya refleks. Yang paling sering ditemukan adalah hilangnya refleks sertakan pada pergelangan kaki. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zara Veronia dengan NIM terakhir 097. Di sini saya mohon izin untuk melanjutkan penjelasan terkait klasifikasi CS. Untuk klasifikasi dari CS sendiri sebenarnya memiliki banyak pembagian kelompok, namun yang paling sering digunakan yaitu yang saya cantumkan pada layar, membaginya menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok incomplete CS. Ini terjadi apabila ada kesulitan berkemih yang berasal dari gejala neurogenik namun masih terdapat kontrol kandung kemih. Kemudian kelompok yang kedua ada retention CES. Ini terjadi apabila adanya kehilangan kontrol kandung kemih sehingga timbul retensi urin tanpa nyeri. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum perkenalkan saya Mayadus Basyan Purnama dengan NIM 23025111208, di sini saya akan membawakan terkait dengan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik pada Cauda-Equina syndrome yang khususnya saya akan arahkan ke bagian neurologis. Jadi di sini pada pasien dengan kecurigaan Cauda-Equina syndrome, kita perlu menggali anamnesis yang khas. Dari gejala red flag-nya, misal yang perlu ditanyakan seperti nyeri punggung bawah akut yang menjalar ke tungkai secara bilateral, kemudian gangguan sensorik berupa anestesi pelana, serta disfungsi berkemih, seksual, dan usus. Selanjutnya, pemeriksaan fisik neurologis harus menyeluruh. Yang pertama kita periksa dulu motoriknya melalui kekuatan otot L2 dan S1 sampai S1, mohon maaf. Dan di sini dapat dilihat sampai dari gambarnya di layar. Di sini dapat miotom yang diperiksa dari L2 dengan pengujiannya pada fleksi pinggul, L3 tujuannya pada ekstensi lutut, L4 pada dorsofleksi pergelangan kaki, L5 pada ekstensi hallux, dan juga S1 pada fleksi plantar pergelangan kaki. Sementara itu, lanjut pada bagian sensorik dengan menilai dermatom L1 hingga S4, di mana L1 itu dari trochanter minor dan juga berdarah pubis, L2 paha anterior medial, L3 condylus femoralis medial di atas lutut, L4 malleolus medial, L5 punggung kaki pada sendi metatarsal phalanges 3, dan S1 di sini tumit lateral khususnya di bagian calcaneus, serta S2 hingga S4 ini fokusnya ke fossa popliteal, lipatan infragluteal, perianal, dan perineum. Dan di sini pemeriksaan refleks tendon ini juga penting. Misalnya, hilangnya ankle jerk yang menunjukkan adanya keterlibatan dari S1 hingga S2. Dan yang lebih spesifik lagi, kita harus memeriksa fungsi sakral, yaitu tonus anal, refleks bulbocavernosus, serta sensasi perianal. Meskipun gejala di sini dan temuan ini bisa mengarahkan kita pada diagnosis CS, perlu diingat bahwa spesifisitasnya sini masih tergolong rendah, sehingga MRI masih menjadi standar emas untuk penegakan diagnosis dari Cauda-Equina syndrome. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang pemeriksaan penunjang untuk CES. Nah, diagnosis CES itu dimulai dari gejala red flag, tapi sensitifnya rendah. MRI itu tetap menjadi standar emas, meskipun 80%-nya itu hasilnya negatif.
Nah, CT yang dioptimalkan itu ternyata bisa menjadi alat triase dengan akurasi yang cukup tinggi. Pemeriksa lain seperti volume sisa urin yang lebih dari sama dengan 200 mili itu meningkatkan kecurigaan. Urodinamik itu membantu prediksi pemulihan, dan refleks bulbocavernosus elektrik itu akurat untuk prognosis. Biomarker darah seperti NSA itu masih belum dapat diandalkan. Intinya, kombinasi pencitraan, uji fungsional, dan elektrofisiologi itu diperlukan untuk meningkatkan akurasi dari diagnosis. Nah, diagnosis banding CIS itu meliputi herniasi diskus lumbal, stenosis spinal, tumor intradural, infeksi, atau inflamasi, seperti arachidonitis, gangguan vaskular, trauma, komplikasi iatrogenik, hingga spondilitis ankilosa. Nah, gejalanya itu sering tumpang tindih ya, sehingga perbedaan utama itu dilihat dari progresi klinis dan temuan dari MRI. Integrasi riwayat, pemeriksaan penunjang, dan pencitraan itu sangat penting agar diagnosis itu tepat dan penanganannya optimal. Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan nama saya Viko Fernanda dengan 3 digit NIM terakhir 059. Jadi sindrom cauda equina itu sendiri merupakan kondisi neurologis serius yang menuntut diagnosis cepat dan juga intervensi bedah darurat. Tata laksananya yaitu pembedahan, yang dimana tujuan utamanya adalah untuk meredakan kompresi saraf dan mencegah defisit neurologis yang lebih permanen seperti inkontinensia ataupun kelumpuhan. Untuk operasi dalam 48 jam pertama secara signifikan ternyata bisa meningkatkan peluang pemulihan fungsi motorik, sensorik, dan juga sphincter. Meskipun demikian, pasien yang dioperasi setelah jeda waktu ini masih bisa menunjukkan perbaikan klinis, yang dimana pemulihan pasca bedah seringkali bertahap, dan juga fungsi motorik mungkin terlihat lebih cepat dibanding fungsi kandung kemih serta usus. Untuk pemulihan jangka panjangnya memerlukan dukungan medis konferensif, termasuk terapi lanjutan untuk mencapai hasil terbaik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Perkenalkan sebelumnya, saya Made Gali Krisnaga Utama dengan 3 digit NIM terakhir 183. Jadi, terkait dengan prognosis dan juga komplikasi dari cauda equina syndrome, yaitu sekitar 89% pasien dengan cauda equina syndrome itu akan mengalami perburukan gejala akut dalam 24 jam. Faktor penting yang mempengaruhi prognosis adalah waktu onset gejala, di mana semakin cepat dan mendadak gejala muncul, maka outcome juga akan cenderung semakin buruk. Dekompresi bedah dini juga sangat berpengaruh terhadap prognosis, terutama bila dilakukan dalam 48 jam setelah presentasi awal. Namun, jika sebelum pembedahan sudah terdapat gangguan struktural dan fungsional permanen yang parah, maka hasil juga bisa saja lebih buruk meskipun operasi dilakukan cepat. Disfungsi kandung kemih sebelum pembedahan juga menjadi faktor prediktor buruk terlepas dari waktu dekompresi. Komplikasi langsung dari tindakan bedah dapat berupa robekan dural dan infeksi luka superficial yang memerlukan terapi antibiotik oral. Penundaan operasi lebih dari 48 jam setelah masuk rumah sakit juga berkaitan dengan peningkatan mortalitas rawat inap dan juga komplikasi keseluruhan. Dalam jangka panjang, sebagian pasien masih mengalami gejala sisa, antara lain disfungsi kandung kemih, disfungsi usus, disfungsi seksual, dan juga saddle paresthesia. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu CES atau cauda equina syndrome adalah kondisi kegawat darurat di bidang neurologi karena mengakibatkan kecacatan permanen berupa gangguan neurologis, kelumpuhan, ataupun sensoris. Disfungsi sphincter akibat kerusakan kelompok saraf pada ujung medula spinalis yaitu cauda equina. Meskipun angka kejadian CES tergolong rendah yaitu sekitar 1/33.000 sampai 1/100.000 populasi, dilihat dari akibat yang dapat terjadi kalau terlambat diagnosis. Baik, sekian video presentasi dari SGDA 7 mengenai cauda equina syndrome. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.